hari ini kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Tapi hari ini Kak Tika gak sendirian. Kak Tika ditemenin sama Inang Siti. Tapi sebelumnya kita harus panggil dulu Inang Sitinya ya. Inang Siti. Iya, halo Kak Tika. Hai Kak Siti. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hai Kak Tika. Ya Kak. Kita udah ngucapin salam sama adik-adik ya. Iya. Tapi belum tanya kabar. Oh iya. Gimana itu? Gimana ya? Kabar adik-adik aja Kak, tanyakan. Oke, coba kakak tanya dulu sama adik-adik sekolah minggunya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Kita sudah ceria. Tapi kita biasanya kalau ceria itu selalu diikuti dengan sukacita. Oh iya, Kak Siti hari ini sukacita? Sukacita sekali sama Kak, dong, Kak. puji Tuhan. Puji Tapi Tuhan. ada loh Kak, tepuk sukacita. Oh iya, gimana Iya. Kak? Ada. Kakak mau tahu? Mau. Ada yang di rumah mau tahu? Mau dong Oke, pastinya Kak. kita tepuk sukacita. Oke. Adik-adik yang di rumah, kita tepuk sukacita dulu ya. Oke Kak. Tepuk sukacita. Sukacita. Wah, ternyata adik-adik di rumah semuanya sukacita Kak pagi ini. Sangat luar biasa sukacitanya Kak. Iya, Tadi hebat semangat semuanya. kali loh Kak sambil joget-joget Iya. tepuk sukacita itu Kak. Bener Iya. Kak. Kak Tika, Iya, Kak. Kakak punya sahabat gak? Punya Kak, tapi Kak ada yang kelupaan nih Apa kita itu? kayaknya. Tema kita minggu ini apa ya Kak ya? Iya. Iya. Tema kita minggu ini adik-adik, hidup dalam kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan Iya, ya Kak ya. kasih setia Tuhan sangat luar biasa loh Kak dalam kehidupan kita. Ngomong-ngomong tadi kakak, sahabat kakak siapa? Banyak Kak. Oh, siapa itu? Ada Kak Dianta, ada Kak Ingrid, ada Bang Dian, Bang Arifin, Inang Siti juga. Iya, banyak ya. Banyak banget Kakak Kak. mau tahu? Apa itu Kak? Inang Siti juga punya sahabat. Mau tahu kakak? Siapa Kak? Sahabat Inang Siti sangat luar biasa. Tapi bukan sahabat Inang Siti aja, sahabat Kak Tika, sahabat teman-teman yang lain juga, sahabat adik-adik yang di rumah. Siapa Kak? Sahabatnya Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ya Iya. Kak ya. Iya, sangat luar biasa untuk jadi sahabat Tuhan Yesus. Oke, ini ada lagunya loh Kak. Gimana lagunya Kak? Lagunya ada Kak gini. Ada satu sobatku yang setia. Iya ya Kak, tahu Kak. Kita nyanyi Tahu. sama. Oke Kak, boleh. Ada yang di rumah bisa kan? Bisa dong pastinya. Bisa katanya Kak. Oke, kalau gitu adik-adik yang di rumah berdiri. Bangkit biar berdiri kita semuanya. nyanyi bersama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, adik-adik yang di rumah semangat sekali Kak Tika. Iya, semangat semuanya ya Kak ya.
ya. Adik-adik masih semangat nggak untuk lanjut ke lagu yang berikutnya? Tentu masih lah Kak. Iya, tapi sebelumnya kita votum dulu ya Kak ya. Oke, kita mendengarkan votum dulu dari Inang Sintua kita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat dari yang pertama sampai yang ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat dari yang pertama sampai yang ke-10. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah yang keenam. Jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7. Jangan engkau berzina. Titah yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Oke, adik-adik udah capek? Belum Kak, anak-anak sekolah minggu tidak boleh capek kalau kita memuji Tuhan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke lagu yang berikutnya ya Kak. Ya, apa itu lagunya Kak? 3B. Adik-adik tahu? Ada yang tahu Kak. Coba kasih siapa? tahu. Tahu dong, masa adik-adik tahu? Kakak nggak tahu. 3B apa Dek? Berakar, bertumbuh, berbuah. Pinter. Oke, kalau gitu kita nyanyi sama-sama ya. Oke Kak. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia, aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan epistel. Adik-adik sekarang ambil Alkitabnya, biar kita dengarkan epistel kita yang dibawakan oleh Inang Sintua kita. Yang menjadi epistel kita pada minggu ini
dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan fotum, sudah menghafalkan hukum Taurat. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Citra. Siapkan Alkitab adik-adik yang di rumah ya. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ya, kita harus selalu ceria, harus selalu bertekun di dalam Tuhan, harus selalu berpegang di dalam Tuhan, sesuai dengan yang diinginkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang Inang mau tanya, adik-adik pernah lihat gambar ini? Ayo, apa ini? Iya, ini adalah gambar pohon. Pohon yang mempunyai akar yang banyak. Kenapa harus banyak ya Inang akarnya? Supaya dia bertumbuh dengan besar, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan manis. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelumnya kita akan berdoa. Ayo semuanya, sebelum kita berdoa, adik-adik harus mengambil Alkitab dulu. Ayo siapkan Alkitabnya ya. Inang juga sudah menyiapkan Alkitab di sini. Oke? Inang tunggu ya, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya? Sudah ada Alkitabnya semua? Pinter. Nah, kita mau berdoa. Duduk yang bagus, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah membiarkan kami beribadah kembali, walau ibadah kami secara daring ya Tuhan. Tuhan, karena kondisi COVID-19 yang masih menyebar, kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti ibadah dan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Tuhan Yesus, kali ini kakak sekolah minggu akan menyampaikan firman Tuhan. Bantu saya Tuhan, bantu Inang Citra dalam menyampaikan ibadahnya dengan baik, dalam menyampaikan firman Tuhan, agar adik-adik selalu percaya, selalu teguh berpegang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sudah selesai ya. Kita sudah selesai berdoa. Jadi adik-adik, kita sekarang mau mengambil Alkitab. Iya, kita mau ngambil Alkitab kita. Kita mau buka dari Kolose. Kolose itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian lama ya? Oh bukan. Perjanjian baru? Iya betul, perjanjian baru. Kita buka ya dari Kolose 2 ayat Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Oke, sudah adik-adik? Inang Citra hitung lagi ya, sampai 5. Harus sudah bisa mencarinya di perjanjian baru. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Inang yakin kalian sudah membukanya kan?
Pinter, adik-adik sekolah minggu HKBP Pardomuan ini pinter semua. Oke adik-adik, kita buka dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Judulnya, Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, itu tadi ayat yang akan disampaikan hari ini sebagai firman Tuhan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Inang mau menyampaikan. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini hari Minggu apa? Ada yang tahu? Nah, ini dia. Oke. Nah, nama minggu kita adalah Misericordias Domini. Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ini adalah minggu kita hari ini, Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat pohon, sudah melihat tema dari minggu ini, sudah membaca Alkitab. Kita sudah membaca Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Oke. Yang pertama katanya di ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya apa ya? Iya, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, itu artinya kita enggak lagi cubit-cubit teman. Kita enggak lagi enggak bantuin mamanya. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak disenangi Tuhan melalui hukum Taurat. Kita tidak lagi berbohong, kita tidak lagi mencuri, kita tidak lagi mengganggu teman, karena Tuhan sudah bersikap seperti itu terlebih dahulu. Benar gak? Iya, katanya kalau kita benar-benar menerima Kristus di dalam Tuhan, ayo, katanya siapa yang sudah percaya di dalam Tuhan? Kalau kalian sudah percaya di dalam Tuhan, kalian harus melakukan hukum Taurat ya adik-adik ya. Harus bisa berjuang, kamu pasti bisa. Nah, kita lanjutkan di ayat 7 di ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Apa maksudnya berakar? Kita kan manusia ya. Kenapa dibilang berakar? Kalau sebuah pohon berakar, dia berakar yang banyak seperti ini. Pohon itu kalau diterpa angin, dia bisa tumbang gak? Dia gampang jatuh tidak? Iya, enggak. Jadi maksudnya di sini, kalau sebuah pohon yang mempunyai akar yang kuat, mempunyai akar yang banyak, dia akan bertumbuh besar, bertumbuh kuat, bertumbuh walaupun banyak angin yang menerpa, walaupun banyak burung yang akan hinggap, walaupun banyak apapun akan hinggap di dalam dia, tapi dia tetap teguh berdiri. Karena apa? Karena akarnya sudah kuat. Nah, adik-adik sekolah minggu juga diinginkan seperti itu. Bukan berakar maksudnya kita jadi akar begitu, tidak. No, bukan. Tapi adik-adik harus mempunyai iman di dalam Tuhan. Kalau kita percaya, coba kita lakukan yang diinginkan Tuhan. Dari hal-hal yang kecil. Misalnya
membantu mama. Budi, tolong mama dulu ya, ambil dulu kain di jemuran. Terus jawab si Budi, aduh ma, udah lama ya, lagi main aku. Itu boleh? Tidak boleh. Iya ma, sebentar ya. Dari situ, itu adalah hal yang baik, yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik sekolah minggu, hal kecil apa lagi ya? Contohnya lagi, mamanya lagi mengangkat belanjaan, berat nih. Mama, sini aku angkat sebagian, aku bantu ya ma. Yaudah, itu sudah bukti dari kalian menghargai Tuhan, menciptakan Tuhan di dalam hati kalian, sudah menanamkan Tuhan di dalam hati kalian dan sudah mengamalkannya. Nah adik-adik, sanggup gak kalian seperti itu? Kita harus bisa dari hal yang kecil dimulai dari diri sendiri. Gak usah lihat-lihat orang lah, gak usah dia aja seperti itu, gak usah aku mau ikut-ikutan yang begitulah, aku mau ikut-ikutan bandal. Ma, orang itu duduk-duduknya, kenapa aku disuruh-suruh aja? Gak usah begitu. Yang penting kitanya melakukan niat baik dulu. Tapi yakinlah Tuhan akan selalu besertamu. Itu yang membuat kita berakar dan berakar dan berakar. Kita menjadi lebih teguh sebagai seorang Kristen. Kita menjadi lebih baik sebagai seorang Kristen. Nah, satu lagi nih, yang paling kecil, hal simple. Misalnya kita lagi berantem sama adik. Gak sengaja adik di rumah menghilangkan pulpen misalnya ya. Lagi sibuk-sibuknya belajar, adiknya hilangkan pulpen. Terus marah, diem aja sama adiknya kan, diem aja. Bang, maaf ya bang, diem aja. Boleh gak seperti itu? Kakak sekolah minggu yakin kalau adik-adik tidak akan seperti itu. Adik-adik pasti langsung memaafkan kan? Iya, pinter seperti itu. Kalian harus memaafkan adiknya. Ya udah adik, kakak sayang loh sama adik. Jadi lain kali adik kalau kakak lagi belajar jangan pegang-pegang pulpen ya, nanti pulpennya hilang lagi. Ya, cukup bilang seperti itu. Nah, kalian sudah melakukan buah-buah roh, kesabaran katanya. Masih ingat kan 9 buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalau adik-adik sudah bisa melakukan buah-buah roh itu, kalian juga sudah berakar kuat di dalam Tuhan. Dan kalian akan menerima hal yang baik di dalam Tuhan. Gitu dia. Nah, lagi. Ini tetap dari ayat yang sama. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Tadi sudah ya. Nah, selanjutnya dan dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Maksudnya gimana? Nah, adik-adik lihat ini. Ini adalah rumah yang dibangun di atas batu. Nah, yang samping, yang sebelah sini adalah rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika hujan badai datang, apa yang terjadi? Rumah yang mana yang bertahan? Yang dibangun di atas pondasi pasirkah? Atau yang dibangun di atas pondasi batu? Iya, yang dibangun di atas pondasi batu adalah rumah yang berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Nah adik-adik, maksudnya kita gimana kak? Jadi kita harus dibangun pakai semen gitu? Oh tidak, bukan seperti itu. Tapi kita harus membangun diri kita. Dasar kita apa? Pondasi kita apa? Pondasi kita adalah Alkitab. Iya,
Pondasi kita adalah Alkitab. Hal-hal yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab itu kita jadikan pondasi kuat dalam hati kita. Supaya apa? Supaya di saat iblis datang, boom, iblisnya langsung lewat. Tidak bisa, kita tidak bergeming. Kita tetap kokoh berdiri. Kita tetap kuat, teguh. Jadi segala sesuatu yang dibangun di atas landasan Tuhan Yesus akan baik adanya. Jadi adik-adik harus tetap membangun dirinya di dalam landasan Tuhan, di dalam landasan Alkitab. Kata-kata dari firman Tuhan itu yang penting. Kalian harus membangun diri kalian lebih dan lebih lagi. Selanjutnya apa ya Kak? Nah selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Jadi setelah semua itu, setelah kalian berakar, setelah kalian membangun pondasi yang kuat, diharapkan kalian akan bertumbuh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang penuh iman, orang-orang yang teguh. Jadi ketika ada datang musuh, seperti seorang prajurit nih, seperti ada seorang musuh datang, prajurit sudah siap dengan dengan shieldnya, dengan itu loh yang untuk mengatasi para musuh-musuh itu, tameng, ya, dengan tameng. Tamengnya apa? Firman Tuhan. Jadi ketika musuh datang, tangkis. Ketika musuh datang, tangkis lagi. Di dalam Tuhan, Tuhan akan bantu, percaya deh. Jadi kalau ada niat pengen, aduh aku malas, ingat lagi, oh ya Tuhan berkata hormatilah ayah dan ibumu. Jadi ketika kita malas membantu orang tua, kembali lagi kita ingat, oh iya Tuhan kan bilang kita harus menghormati orang tua. Ya sudahlah, ayo semangat lagi. Kenapa kita harus mengikuti Tuhan? Karena Tuhan sudah merelakan dirinya. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya kepada adik-adik. Seperti Paskah yang kemarin, masih ingat kan? Pada saat Jumat Agung. Nah, iya, di situ adalah pada saat Tuhan mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menghadiahi kita dengan surga. Gratis loh, gak perlu bayar. Tapi adik-adik hanya perlu percaya. Ketika kalian percaya, berarti harus melakukan yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya kepada adik-adik. Nah selanjutnya setelah kita berdiri teguh, terus dapat apa? Nah katanya di sini, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah sesudah kita penuh dengan keyakinan kita kepada Tuhan, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Apa itu ya Kak? Apa itu ya Inang? Kita harus berpegang teguh. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk setiap nafas, untuk setiap sekolah, pekerjaan orang tua yang lancar, dengan kehidupan. Oke adik-adik, jadi kita harus selalu merasa bersyukur, selalu bertumbuh di dalam Tuhan, selalu menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Inang yakin adik-adik mampu melakukannya, karena anak sekolah minggu, anak yang paling top. Kalau Inang bilang anak sekolah minggu, aku anak yang top, bisa ya? Oke, aku anak sekolah minggu, aku anak yang top. Oke, pintar. Nah, firman Tuhan kali ini sampai di situ. Adik-adik harus bisa menjaga dirinya lebih baik lagi, dan jangan lupa tetap pakai masker kalau keluar rumah, tetap mencuci tangannya, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, adik-adik, semangat dan sehat selalu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tetap berakar di dalam hati adik-adik sekolah minggu, dan kiranya pondasi iman adik-adik sekolah minggu ini bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan, agar kiranya adik-adik kami ini selalu dapat merasa bersyukur dalam setiap kehidupannya, agar kiranya melimpah berkat buat adik-adik sekolah minggu, agar kiranya mereka dapat menjadi kuat di dalam Tuhan, agar nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam situasi kondisi COVID-19, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan, agar kiranya kami selalu mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dan lagi, dan agar kiranya adik-adik sekolah minggu dapat selalu bertumbuh di dalam iman ya Bapa, agar kiranya mereka selalu ingat betapa besar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka, dan apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan, agar kiranya mereka tetap berjalan di dalam Tuhan dan menjadi terang. Terima kasih Tuhan Yesus, firman ini sudah disampaikan kepada adik-adik. Kiranya firman ini menjadi garam dan terang bagi adik-adik ini. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, kakak hanya mengingatkan aja, warta kita hari ini adalah adik-adik jangan lupa untuk membuat kreativitas untuk menari, bernyanyi, sharing firman, atau main musik. Buat di TikTok, kirim ke channel YouTube Sekolah Minggu Pardomuan. Oke, untuk warta keduanya, tema kita minggu hari ini adalah Misericordias Domini. Jadi adik-adik, siapa yang tahu artinya? Nanti kita simak dulu khotbah dari Inang Citra. Jadi setelah tahu adik-adik artinya, tulis di kolom komentar di bawah ini ya adik-adik. Oke, Kak Siti, Kak Tika mau nanya, Kak Siti bersyukur nggak hidup dalam kasih setia Tuhan? Bersyukur sekali, adik-adik yang di rumah pun harus bersyukur. Karena apa? Tuhan Yesus sangat baik dengan kita. Iya Kak. Nah, Kak Tika punya lagunya loh Kak. Apa itu Kak? Lagunya Beri Syukur. Oh, boleh kita nyanyikan? Boleh dong. Ayo adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri biar kita nyanyi bersyukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupku, kasihnya Yesus jadi milikku. Sekali lagi ya, syukur, berilah syukur, beri syukur. Siang ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu seumur hidupku, kasihnya Yesus jadi milikku. Oke adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik ambil sikap berdoa. Kita akan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dengan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.